perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Standar kompetensi dasar, materi, dan contoh soal. Yang pertama, standar kompetensi memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, konsumen, dan produsen. Kompetensi dasar yang pertama mendeskripsikan pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, mendeskripsikan circular flow diagram. Perilaku konsumen dan produsen. Yang pertama, nilai barang. Ada dua, yaitu penggolongan nilai dan teori nilai. Perilaku konsumen ada tiga. Yang pertama, kepuasan konsumen terhadap produk. Yang kedua, pengeluaran untuk konsumsi. Yang ketiga, karakteristik. Perilaku produsen ada empat. Yang pertama, pengertian produksi. Yang kedua, tujuan produksi. Yang ketiga, proses. Yang keempat, faktor produksi. Nilai barang. A. Penggolongan nilai. Yang pertama, nilai pakai. Suatu barang dikategorikan memiliki nilai pakai apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemiliknya secara langsung. Yang kedua, nilai tukar. Suatu barang dalam dikategorikan memiliki nilai tukar apabila mempunyai kemampuan untuk ditukarkan dengan orang lain. Yang ketiga, paradoks nilai. Barang yang memiliki nilai tukar yang tinggi seharusnya memiliki nilai pakai yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak demikian. B. Teori nilai. Ada tiga. Yang pertama, teori nilai objektif adalah memiliki ahli ekonomi melakukan penelitian tentang bagaimana terjadinya nilai terhadap barang atau jasa melahirkan teori nilai objektif. Yang kedua, teori nilai subjektif adalah menurut teori ini nilai suatu barang ditentukan oleh utilitas dari barang tersebut. Yang ketiga, teori nilai subjektif Karl Measure. Menurut Measure, nilai ditentukan oleh faktor subjektif dibandingkan faktor objektif. Perilaku konsumen. A. Teori nilai. Yang pertama, kepuasan konsumen terhadap produk. Yang kedua, pengeluaran untuk konsumsi. Yang ketiga, karakteristik produk yang diinginkan konsumen. Perilaku produsen. Yang pertama, ada pengertian produksi. Secara keseluruhan, pengertian produksi adalah setiap usaha dalam kegiatan manusia untuk menciptakan atau menambah daya guna suatu benda atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia. B. Tujuan produksi. Dengan produksi barang dan jasa akan terbuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. C. Proses produksi. Untuk menghasilkan produk dibutuhkan proses tertentu yang disebut proses produksi. D. Faktor produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi diperlukan bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya produksi, yaitu tanah atau sumber daya alam, tenaga manusia, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan atau keterampilan tertentu. Tujuan produksi. Dalam produksi, barang dan jasa akan terbuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang meningkat mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran. Oleh karena itu, tujuan produksi antara lain yang pertama, memperbanyak jumlah barang atau jasa. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan serta perkembangan teknologi. Yang keempat, mengganti barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, mendapatkan keuntungan. Yang kedelapan, meningkatkan kemakmuran. Selanjutnya, faktor produksi terdiri dari 4. Yang pertama, sumber daya alam.
sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Sumber daya alam terdiri dari tanah, bahan tambang, air untuk irigasi, udara, dan iklim. Sumber daya manusia menurut sifatnya dibagi menjadi dua, tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Menurut kualitasnya dibagi menjadi: pertama, tenaga kerja terdidik terdiri dari tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sumber daya modal. Sumber daya modal adalah alat atau barang yang dihasilkan dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang selanjutnya. Fungsi modal dalam ekonomi untuk menghasilkan dan meningkatkan atau memperluas produksi. Kewirausahaan. Pengusaha sering juga disebut sebagai entrepreneur, sebab pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha. Tugasnya antara lain mengatur dan mengkombinasikan berbagai faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Terima kasih. Ini materinya yang Ibu telah buat. Semoga nanti anak-anak bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kenalkan, nama Ibu Dinda Wulandari. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang perilaku produsen dan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya Ibu minta maaf, Ibu tidak bisa menemani anak-anak dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan menayangkan video yang telah Ibu buat. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf, Ibu tidak bisa menemani anak-anak dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak kerjakan LKS halaman 32 dikumpulkan minggu depan. Ibu minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.